Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran baru di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Engkau menaruh iman dan pertobatan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami tahu betapa beratnya hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Namun Engkau mengutus kami hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan Engkau, untuk menyatakan firman. Dan betapa kami membutuhkan hikmat yang daripadamu. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, untuk kami belajar firman Allah dan menghidupinya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 2006, saya ingat sekali ada seorang pria mengikuti konferensi umat baptis Asia Pasifik di Chiang Mai, Thailand. Pria tersebut mengikuti workshop dan tanpa sengaja ia lupa mengambil kamera barunya yang ia letakkan di samping tempat duduknya saat kelas workshop itu selesai. Baru beberapa menit keluar dari ruang kelas workshop tersebut, pria itu baru sadar bahwa kamera yang baru ia beli ketinggalan di samping kursi ia duduk. Ia kembali secepat-cepatnya ke ruang workshop itu. Namun betapa kagetnya kamera tersebut hilang. Pria itu dengan galau pergi ke panitia dan melaporkan kehilangan. Dan begini tanggapan dari panitia. Pergilah ke ruang doa dan berdoalah. Karena galau dan mendengarkan tanggapan panitia seperti itu, pria itu menjawab, sekarang bukan waktunya berdoa. Sekarang waktunya cari. Wah, sungguh terlalu perkataan pria tersebut. Ia terus mencari dan tidak ketemu kameranya. Akhirnya di tengah-tengah kelelahan, sadar bahwa perkataannya lebih parah dari kehilangan kameranya, yaitu perkataan sekarang bukan waktunya berdoa, sekarang waktunya cari. Sadar akan keberdosaan dari perkataan tersebut, laki-laki itu kembali ke ruang workshop yang sudah kosong dan gelap tersebut dan berdoa, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan sikap hatinya yang jelas-jelas salah. Masakan hanya karena kehilangan kamera dapat berkata-kata yang kasar seperti itu kepada panitia dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terjadi di tengah-tengah konferensi lagi. Laki-laki itu mohon ampun kepada Kristus Yesus. Bertobat akibat kebodohan dirinya. Dan saat itu ada kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hatinya. Ketahuilah, laki-laki itu atau pria itu adalah saya. Saya yang suaranya Anda dengarkan sekarang. Ya, dengan jujur saya katakan memang ada waktunya saya jatuh dalam kebodohan diri saya. Membuat keputusan dan tindakan tanpa meminta hikmat dari Allah. Dan pasti masih ada keputusan dan tindakan yang tidak meminta hikmat dari Allah yang pernah saya lakukan. Dan juga dapat saya lakukan. Dan ini juga pun dapat terjadi dengan Anda. Masuk dalam pencobaan yang kita ketahui di dalam ayatnya yang kedua, Yakobus pasal 1, dalam bahasa aslinya peirasmos. Dan juga disertai dengan kegalauan, fokus pada diri sendiri. Menjadikan diri ini kekurangan hikmat dari Allah untuk menghidupi firman Allah. Betapa kita membutuhkan hikmat dari Allah. Apalagi kita sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah yang telah rusak akibat dosa. Dan kita
dibawa ke dalam pengertian oleh Allah Roh Kudus bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, bahwa kita telah dibaharui olehnya. Tanpa hikmat yang dari Allah, maka tidak akan ada ketenangan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari dengarkan firman Allah berikut dari Yakobus pasal 1 ayat 5-7 yang berbunyi, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Demikianlah firman Allah. Perhatikan ayat yang kelima. "Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat." Perhatikan perkataan firman Allah. Tetapi apabila di antara kamu, berarti di antara orang percaya, ada waktunya kita kekurangan hikmat. Perkataan firman Allah tersebut memberikan bukti bahwa ada waktunya kedagingan kita menguasai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Firman Allah yang telah kita terima tidak dapat dijalankan dengan hikmat dunia ini. Hikmat dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 di dalam bahasa aslinya berarti kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Dan lihatlah, jalan keluar dari kekurangan hikmat bukan mengambil prinsip atau nilai dari dunia ini dan ditambalkan pada firman Allah yang sudah kita peroleh. Karena semuanya itu yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip dunia adalah sampah. Bagaimana mungkin itu kita tambalkan kepada firman Allah yang adalah kebenaran, yang adalah harta sorgawi yang terindah di dalam hidup kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai nilai-nilai dan prinsip dunia. Rasul Paulus mengatakan itu semua sampah. Bayangkan seorang filsuf dan pengajar Yahudi yang begitu penuh dengan pengetahuan. Ia dibawa ke dalam kelahiran baru. Ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah jalan yang tepat saat Anda dan saya kekurangan hikmat. Yaitu hendaklah memintakannya kepada Allah. Hendaklah kita memintakannya kepada Allah. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Masih ingatkah kita di saat Raja Salomo memulai panggilannya sebagai Raja Israel? Apakah Raja Salomo tidak memiliki kumpulan mazmur dari ayahnya? Ya, dia memilikinya. Dan kumpulan mazmur ayahnya adalah firman Allah yang tertulis. Apakah yang ia minta dari Allah untuk ia dapat menjalankan dan menghidupi firman Allah untuk memimpin bangsa Israel? Ia meminta hikmat. Hikmat dari Allah. Memang kita tahu di pertengahan kehidupannya dan di hampir ujung kehidupannya, Raja Salomo jatuh dalam dosa. Jatuh dalam penyembahan berhala. Namun
oleh belas kasih Allah ia bertobat. Dan semua pertobatannya, seruan hatinya, tertulis dalam kitab Pengkhotbah yang memberitahukan bagaimana hikmat yang dari Allah menuntun Salomo kembali kepada pertobatan, menuntun kembali ia di dalam kehidupan firman Allah. Betapa pentingnya setiap hari kita meminta kemampuan rohani untuk melihat dan menilai segala sesuatu di hidup kita dari sudut pandang Allah dan bukan dari sudut pandang diri kita, sudut pandang dari dunia ini. Roh Kudus memang tinggal dan diam di dalam kita. Namun kita perlu tunduk kepadanya. Dan ketundukan itu diwujudkan dengan kita selalu meminta hikmat yang dari Allah untuk menghidupi firman Allah. Dua kebenaran yang akan kita bahas di bawah ini akan lebih memperkenalkan kita apa artinya meminta hikmat dari Allah. Yang pertama, di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hikmat dari Allah tidak berasal dari luar firman Allah yang tertulis yang kita miliki saat ini, yaitu Alkitab. Hikmat Allah bukan berarti kita menambahkan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab saat ini. Hidup di dalam doa yang digerakkan oleh Allah Roh Kudus. Dan juga hidup dalam perenungan firman Allah yang juga adalah gerakan dari Allah Roh Kudus di setiap hati orang percaya. Dari situlah semua asal hikmat dari Allah. Atau bisa dikatakan itu semua pelita bagi hidup kita, yaitu firman Allah. Hikmat dari Allah yang membawa keseluruhan hidup ini mengarah kepada Allah dan firman-Nya di setiap musim kehidupan. Apakah itu di saat kita di dalam kelegaan, ataupun di dalam kesesakan akibat kesulitan dari dunia ini dan iblis. Allah Roh Kudus akan ingatkan kita untuk bertindak sesuai firman Allah. Mengambil keputusan dan bertindak sesuai sudut pandang Allah. Bahkan di saat kita pun tersandung dosa akibat kebodohan kita sendiri. Hikmat dari Allah menuntun kita untuk memandang kesalahan kita dari sudut pandang Allah dan membawa kita ke dalam penyesalan, pertobatan akan dosa. Ada kalanya orang Kristen, Anda dan saya, sampai di titik terendah kehidupan kita dalam keadaan kekurangan hikmat dari Allah. Kita mengambil keputusan dan tindakan bodoh di dalam hidup kita. Dan akhirnya kita menemukan hidup kita berada dalam kumbangan kemalangan. Dan di tengah-tengah saat seperti itu, kita dapat berkata, tidak perlu lagi doa. Tidak perlu lagi merenungkan firman Allah. Saya tidak perlu lagi menjadi bagian dari gereja. Saya sungguh kecewa dengan semuanya. Termasuk dengan Allah. Saya mau hidup di luar Allah. Saya tidak mau lagi berharap kepada Allah. Namun karena kasih Allah Tritunggal kepada Anda dan saya, kepada siapapun anak-anak Allah yang berada di titik rendah kehidupannya. Mereka yang sudah dipilih Allah di dalam kekekalan. Allah Roh Kudus akan menjamah hati Anda dan saya. Hati Anda anak-anak Allah. Ia bekerja melalui firman Allah yang pernah Anda dan saya renungkan. Pernah baca. Dan membawa kita ke dalam pertobatan
membawa kita ke dalam pemulihan hubungan dengannya. Dan bahkan membawa kita ke dalam pembaharuan hubungan dengan Allah dan dengan sesama kita. Perhatikan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mintalah hikmat dari Allah dan jangan ragu, jangan bimbang bahwa di dalam belas kasih-Nya Ia akan memberikan hikmat kepada kita. Di saat itu juga Roh Kudus akan gerakan hati ini untuk mengambil tindakan berdasarkan firman Allah. Sadar bahwa kita telah memutuskan dan bertindak salah dan bodoh. Namun oleh belas kasih Allah kita disadarkan akan kasih dan pengampunan Allah. Dan Roh Kudus akan gerakan hati ini untuk meminta hikmat dari Allah. Bagaimana dipulihkan dan dibangunkan kembali dari keterpurukan. Kembali lagi dalam kehidupan doa dan firman Allah. Kembali lagi menikmati persekutuan bersama dengan gereja lokal atau tubuh Kristus Yesus yang lokal di mana Ia taruh kita untuk bertumbuh dan melayani Dia. Dan kembali giat menghidupi panggilan hidup yang Allah berikan dengan semangat. Itu hikmat dari Allah. Jika orang itu bukan milik Allah, di saat titik terendah di dalam hidupnya, ia akan semakin tenggelam dalam dosa. Dan ia akan menyiksa dirinya sendiri dalam berbagai-bagai kenyamanan dari dunia ini yang ia pikir adalah solusi dan jalan keluar. Jika orang itu bukan milik Allah, maka di dalam titik terendah dalam hidupnya, di tengah-tengah terpaan kesulitan dunia ini, ia akan semakin tenggelam dalam dosa dan mengambil keputusan dan tindakan menyiksa dirinya sendiri dalam berbagai kenyamanan dunia ini yang ia pikir itu adalah solusi terbaik. Yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Menafsirkan firman Allah dengan benar itu adalah hikmat dari Allah. Sekali lagi, hikmat dari Allah bukan wahyu baru yang kita terima dari Tuhan sehingga kita menambahkan nubuat dalam Alkitab. Sudah selesai sampai wahyu. Pimpinan Allah Roh Kudus di dalam hidup kita akan memimpin kita untuk menafsirkan firman Allah dalam kebenarannya. Dan itu adalah hikmat dari Allah. Perhatikan panggilan untuk beribadah bersama di dalam Yosua pasal 24 ayat 14. Semua orang percaya dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Gereja kita sepakat beribadah di hari Minggu jam 10 pagi. Mengapa kita beribadah jam 10 pagi padahal penunjuk waktu tidak ada di Alkitab untuk jam berapa kita beribadah? Adakah tertulis kita harus ibadah jam 10 pagi setiap hari Minggu di dalam Alkitab? Jawabannya tidak ada. Namun Allah Roh Kudus menerangi batin kita untuk menafsirkan panggilan ibadah yang tertulis di dalam Alkitab untuk kita dapat lakukan ibadah sesuai dengan konteks kehidupan kita di negara kita Indonesia. Bayangkan jika ibadah jam 2 subuh pagi setiap hari Minggu
Memang tidak ada yang larang, tetapi itu tidak sesuai dengan konteks kehidupan kita. Dan pasti kita semua akan keberatan ibadah minggu jam 2 subuh pagi. Apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19 yang pandemi ini. Adalah hikmat dari Allah. Kita beribadah di kediaman kita masing-masing. Dan mengucap syukur untuk teknologi yang Allah sediakan bagi kita. Kita dapat beribadah bersama-sama walaupun tidak di dalam satu ruangan. Selanjutnya, perhatikan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Yang adalah salah satu contoh dari kasih. Alkitab dengan garis besar menyatakan mengasihi Allah dan sesama. Kita butuh Roh Kudus menerangi hati kita untuk bagaimana kita mengasihi. Kita perlu meminta hikmat dari Allah bagaimana mengasihi sesuai firman Allah. Saat ini anak-anak sungguh senang dengan gadget. Mereka akan merasa dikasihi oleh orang tua mereka jika dari bangun pagi sampai tidur malam hanya dengan gadget. Tanpa melakukan apapun selain makan, minum, dan ke toilet. Bayangkan jika anak-anak dibesarkan dengan cara itu. Yang bagi mereka cara itu adalah wujud kasih orang tua untuk mereka. Bayangkan, mau seperti apa masa depan keluarga, masa depan gereja dan bangsa kita. Oleh sebab itu hikmat dari Allah akan menuntun orang tua menghidupi kasih Allah dengan mendisiplinkan anak-anak mereka. Dan mengajarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya belajar. Ada waktunya bekerja di rumah. Ada waktunya gadget. Dan yang terpenting mengajarkan mereka Alkitab. Dan membawa mereka duduk bersama dalam ibadah keluarga dan jemaat. Untuk mereka bersama-sama mendengarkan firman Allah. Awalnya mereka akan berkata, Papa Mama tidak mengasihi. Karena gadgetnya kurang. Namun Allah Roh Kudus yang bekerja di hati kedua orang tua mereka yang percaya kepada Kristus. Suatu saat nanti mereka akan sadar bahwa itu adalah kasih Allah kepada mereka lewat orang tua mereka. Suatu saat nanti saat mereka dewasa, mereka akan berterima kasih dengan kasih yang berdasarkan hikmat dari Allah. Yang orang tua terapkan dalam masa hidup anak-anak mereka di masa kanak-kanak. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 22. Mengenai jangan khawatir. Jangan tafsirkan ayat ini dengan kita hanya duduk-duduk saja dan datang makanan dari langit, boom. Silakan, selamat makan. Atau lari dari kenyataan atau cuek dengan yang terjadi. Atau tidak mau ambil tanggung jawab. Bukan itu maksud Alkitab mengenai tidak khawatir. Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita menghidupi firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mintalah hikmat dari Allah bagaimana hidup tidak khawatir. Ingat, sejak manusia pertama, manusia diciptakan Allah sebagai pekerja. Maka jangan khawatir, berarti kita tetap bekerja. Dan bekerja bagi Allah dan bukan untuk manusia. Bekerja bagi Allah tidak memandang pekerjaan apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun pekerjaan yang baik yang tidak melibatkan kita dalam dosa, ambillah itu. Kerjakan itu. Apakah itu pekerjaan berskala kecil atau besar? Kita lakukan itu di dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah manusia pekerja. Di balik pekerjaan itu, kita melihat kasih pemeliharaan Allah dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita.
Roh Kudus mampukan kita dengan hikmat dari Allah menghidupi firman Allah untuk tidak lari dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai apapun panggilan yang Allah berikan dalam hidup kita. Roh Kudus pimpin kita untuk tidak cuek dengan keadaan sekitar kita, tetapi waspada dan peduli. Serta selalu mengingat Matius 10 ayat 19 mengenai bagaimana Allah memelihara burung pipit. Dan itulah artinya tidak khawatir dalam hikmat dari Allah. Selanjutnya lihatlah di dalam Mazmur 107 ayat 9 mengenai kepuasan dalam Allah. Yang intinya puas dalam Kristus Yesus. Namun ingatlah, puas dalam Kristus Yesus bukan berarti, contohnya jika kita berkuliah, cukup semester 1 saja, selesai UAS, saya nggak akan lanjut, cukup puas. Bukan itu maksudnya. Atau puas dengan kondisi sekarang dan stuck, tidak dinamis lagi hidup kita. Bukan itu maksudnya. Mintalah hikmat dari Allah. Lihatlah perumpamaan talenta, di mana Allah memberikan kepada kita talenta untuk kita dengan maksimum di dalam kuasa Allah menggunakan itu bagi kemuliaan Allah. Kristus memberikan kita kesempatan berkuliah, maka selesaikanlah itu sedapatnya dalam kuasa yang Allah berikan pada Anda. Ada yang diberikan talenta dan kesempatan bekerja. Bekerjalah dengan maksimum dan raihlah prestasi terbaik. Bagi Anda yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan berbisnis, jalankan bisnis Anda sebaik-baiknya di dalam terang firman Allah. Begitu juga jika Anda ditaruh oleh Allah di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang sains, di dalam hukum, militer, olahraga, pemerintahan, sosial, pelayanan, atau lainnya. Gunakan semua itu. Kerjakan semua itu. Dalam kuasa, kekuatan, kepintaran yang Allah berikan. Dan ingat, ujung semuanya bukan untuk kepuasan daging kita, tetapi agar Allah Bapa dimuliakan dan kebaikannya dialami sesama dan bukan hanya dialami oleh kita. Dan Injil Kristus Yesus dapat disebarkan lebih luas. Dan bersyukurlah dengan semua hasilnya. Itu hikmat dari Allah mengenai kepuasan dan ucapan syukur. Puas dan bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Tritunggal di segala musim kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan yang dinamis dan berhasrat bagi Allah. Bagi kemuliaannya. Kekurangan hikmat dari Allah. Dan tidak mau meminta hikmat dari Allah. Dapat membawa kita ke dalam penderitaan yang tidak perlu kita alami. Dan ingat baik-baik. Hikmat itu adalah sahabat dekat dari iman. Iman yang menyelamatkan dalam Tuhan Yesus pasti tidak dapat terlepaskan dari kehidupan doa, dari perenungan, pembelajaran firman Allah. Hikmat dari Allah adalah pemberian Allah untuk bagaimana kita menjalani dan menghidupi hidup kita yang ada di dalam firman Allah, yang ada di dalam doa berdasarkan firman Allah. Bagi kita yang adalah umat tebusan Allah dalam Kristus Yesus, mintalah hikmat dari Allah. Saat kita jatuh dalam dosa, mintalah hikmat dari Allah untuk kita dapat melihat dengan terang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10. Namun ingat baik-baik. Hidup yang tidak di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak di dalam firman Allah, dan yang tidak dalam doa, jangan harap akan hidup dengan hikmat dari Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 7.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bertobatlah. Percayalah kepada Kristus Yesus. Jangan bimbang untuk menggenggam firman-Nya. Jangan bimbang untuk menghidupi firman Tuhan Yesus Kristus hari lepas hari. Dengan hikmat Allah, kita terhindar dari hidup mendua hati. Yang artinya di satu sisi rohani, tetapi di satu sisi lain duniawi. Seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hidup ini adalah kehidupan dalam satu hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda dan saya yang percaya dan bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati ini tidak untuk dibagi. Dibagi kepada Mamon dan kepada Kristus Yesus. Tidak. Hanya untuk Kristus Yesus. Oleh sebab itu, tidak ada namanya awam dan rohaniawan. Seluruhnya rohaniawan bagi yang percaya kepada Kristus. Tidak ada satu golongan hamba Allah dan satu lagi bukan hamba Allah. Tidak ada penggolongan seperti itu. Semua kita yang adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hamba Allah. Kita semua rohaniawan, kita semua adalah hamba Allah. Dan hati kita satu kepada Allah Tritunggal. Yang dinyatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Dengan demikian betapa tenangnya hidup kita. Hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam firman-Nya. Dan selalu dituntun oleh Dia menghidupi firman Allah di segala musim kehidupan kita. Ingatlah, tanpa Kristus Yesus di hidup ini dan hidup di luar Kristus tidak akan pernah ada ketenangan di hidup ini, di saat ini, dan di dalam keabadian. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, serta hidupi firman-Nya dalam pertolongan Allah Roh Kudus, di dalam hikmat dari Allah. Hiduplah dalam doa, hiduplah dalam firman Allah, tunduklah pada Allah Roh Kudus dengan kita selalu meminta hikmat dari Allah di setiap aspek kehidupan kita. Sampai Tuhan Yesus membawa kita pulang ke rumah Bapa. Amin.